Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada, salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis berjudul Gudang Buah di Samping Makam akan Mimin bawakan buat kalian semua. Kalau kalian masih berani. Rian duduk di sudut ruang tamu rumah kontrakan mereka yang sempit, memandang anaknya, Juno, yang sedang tekun mengerjakan PR di atas meja kayu reot. Kertas-kertas lusuh dan pensil tumpul menjadi saksi perjuangan anak kelas 4 SD itu. Sesekali, Juno mengangkat kepalanya, tersenyum pada ayahnya, seolah ingin memastikan Rian tahu dia sedang berusaha sebaik mungkin. Sementara itu, istrinya, Sari, sibuk merendam pakaian di ember besar di teras rumah. Tangan Sari yang kasar oleh deterjen dan air sabun tampak lelah. Namun, dia tetap menyanyi pelan, mencoba menenangkan hatinya yang sama-sama gundah. Rian menghela nafas panjang. Sudah 3 bulan, dia menganggur sejak pabrik tempatnya bekerja melakukan PHK massal. Sejak saat itu, hidup mereka makin sulit. Biaya sekolah Juno yang terus menumpuk, uang kontrakan yang menagih, dan perut mereka yang tidak mengenal kata sabar. Sari hanya bisa menghasilkan beberapa lembar uang lusuh dari mencuci pakaian tetangga. Tapi itu tidak pernah cukup. Rian merasa seperti orang gagal. Tangannya yang dulu kuat mengangkat dus di pabrik, kini lebih sering menahan perih di dada. Ia tidak tahu harus bagaimana. Sore itu, saat matahari masih terik dan suara pasar sayup-sayup terdengar dari kejauhan, Pak Surip datang. Lelaki parubaya itu adalah tetangga mereka yang berjualan buah di pasar induk. Pak Surip membawa kantong plastik berisi beberapa pisang yang hampir busuk, tapi bagi Rian dan keluarganya, itu adalah kemewahan. "Permisi, Mas Rian," sapa Pak Surip sambil meletakkan kantong pisang di meja. Pak Surip, mari silakan," jawab Rian berusaha tersenyum. Pak Surip menarik kursi plastik di dekat pintu. Suaranya berat dan pelan seperti orang yang menyimpan sesuatu. "Bagaimana Mas Rian? Sudah ada kabar kerja lagi?" tanyanya menatap Rian dengan iba. Rian menggeleng, matanya menatap lantai. "Belum ada, Pak. Saya sudah keliling tanya-tanya. Katanya belum ada lowongan." Pak Surip menghela nafas, menatap Juno yang masih asik menulis. "Saya ngerti, berat ya Mas. Tapi saya ada tawaran buat kamu kalau mau." Rian mengangkat kepalanya cepat. Matanya berbinar meski hanya sedikit. "Apa itu Pak?" "Saya butuh orang buat jaga gudang buah saya di pasar. Gudang itu lumayan besar. Tempat saya nyimpan stok kalau malam. Tapi ya, tempatnya itu Mas." Pak Surip mendadak menunduk, suaranya mengecil. "Gudangnya itu di pojokan belakang pasar, persis di samping makam tua. Banyak orang yang bilang kalau tempat itu angker." Rian menelan ludah. Ia tahu betul cerita tentang makam itu. Sudah lama beredar kabar tentang suara-suara aneh dan penampakan sosok misterius di malam hari. Tapi dia juga tahu, lebih menyeramkan rasanya jika besok Juno harus menahan lapar. "Pak, saya tidak peduli sama cerita-cerita begitu," ucap Rian pelan. "Lebih horor kalau anak saya kelaparan." Pak Surip menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Iya, saya mengerti. Saya juga cuma mau bantu.
Kerjanya cuma malam, dari habis maghrib sampai subuh. Tidak berat, cuma jaga barang biar tidak ada yang maling. Kalau mau, kamu bisa mulai besok. Sari, yang sejak tadi mencuci, berdiri di pintu sambil menatap suaminya. Matanya cemas. Mas, Mas beneran mau? Itu kan katanya banyak yang lihat, gumam Sari, suaranya gemetar. Rian bangkit dan menghampiri istrinya. Ia memegang bahu Sari menatapnya dengan penuh keyakinan. Yang lebih menakutkan, Dek, kalau kita tidak bisa makan, aku harus lakukan ini demi kamu dan Juno. Sari hanya menunduk, menahan air mata. Ia tahu Rian adalah ayah dan suami yang akan melakukan apa saja demi mereka. Akhirnya, Rian kembali menatap Pak Surip dan mengangguk. Saya mau kerja itu, Pak. Saya siap mulai besok malam. Pak Surip tersenyum tipis, meski matanya masih menyimpan kekhawatiran. Baiklah, Mas Rian. Semoga Tuhan selalu melindungimu. Dan di senja yang mulai meredup itu, Rian merasa bahwa ia telah membuat keputusan besar. Keputusan yang menakutkan tapi juga penuh cinta. Karena untuk seorang ayah, yang lebih menyeramkan daripada hantu adalah melihat anaknya kelaparan. Malam itu, Rian berdiri terpaku di depan gudang tua yang menjadi tempat kerjanya. Bau anyir, buah busuk langsung menusuk hidungnya. Gudang itu hanya berdinding kayu lapuk. Catnya mengelupas dan pintu besarnya menggantung setengah terbuka, berderit tiap kali angin berhembus. Di samping gudang, deretan nisan tua tampak memutih, diterangi sinar bulan yang remang. Rian menelan ludah. Nisan-nisan itu berdiri rapat. Beberapa sudah miring seakan mengintip dari kegelapan. Bismillah, bisiknya menenangkan diri. Ia mengingat kembali kata-kata Sari sebelum berangkat kerja. Mas, hati-hati ya. Kalau merasa ada yang aneh langsung keluar saja, pesan istrinya dengan wajah cemas. Iya, Dek. Aku tidak apa-apa, doakan saja, jawab Rian menenangkan. Sekarang, suara doa Sari terasa seperti pelindung tipis di antara dirinya dan kegelapan malam. Rian melangkah masuk. Gudang itu pengap dan gelap. Hanya ada lampu petromak di sudut ruangan yang kelap-kelip tidak pasti. Ratusan keranjang buah menumpuk hingga setinggi bahunya. Bau pisang busuk dan mangga yang terfermentasi bercampur jadi satu membuat perutnya mual. Rian berjalan perlahan, meraba tumpukan keranjang sambil memastikan pintu belakang terkunci. Sesekali, ia berhenti dan memandangi sudut gudang yang paling gelap memastikan tidak ada orang yang sembunyi. Ini cuma tempat kerja, gumamnya sambil menarik nafas panjang. Tidak ada apa-apa di sini. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara dari luar. Langkah kaki, seperti langkah kaki yang diseret pelan. Rian menoleh cepat ke jendela kayu yang setengah terbuka. Dari celahnya, ia melihat makam-makam tua yang diterangi bulan. Tidak ada siapapun. Ah, cuma perasaanku saja, bisiknya. Tapi, suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, seperti seseorang yang berjalan lambat di antara nisan. Siapa di sana? Rian berusaha tegas. Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang mendesir di antara celah dinding gudang. Rian menelan ludah. Ia mencoba menguatkan diri teringat pada wajah Juno yang sedang tersenyum polos di rumah. Lebih horor kalau aku tidak bisa ngasih makan anakku, gumamnya menenangkan diri. Aku harus kuat. Ia menyalakan rokok, berharap asapnya bisa sedikit mengusir rasa takut. Asap tipis mengepul di udara tapi malah menambah suasana suram.
Rian berjalan ke pintu belakang gudang mencoba memastikan kembali kunci yang berderit pelan saat disentuh. Pak Surip bilang, cuma jagain barang, tidak ada yang bakal gangguin, ucap Rian, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dari balik pintu belakang, terdengar suara berat seperti orang mengerang pelan. Rian terdiam, matanya membelalak. Suara itu pelan, tapi jelas. Ia mendekat menempelkan telinganya ke daun pintu kayu. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Hening. Hanya ada suara dedaunan kering yang bergesekan di luar. Rian mundur beberapa langkah meremas rokok yang hampir habis di tangannya. "Ya Tuhan, kuatkan aku," desisnya. Ia kembali ke sudut ruangan, mencoba sibuk mengatur keranjang-keranjang. Tapi suara langkah kaki itu terus terdengar, kadang dekat, kadang jauh, seperti berputar mengelilingi gudang. Rian merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia melirik ke arah pintu gudang yang menganga sedikit. Angin membuatnya bergoyang perlahan. "Kalau ini cuma ulah maling, aku tidak takut," katanya pelan. "Tapi kalau bukan..." Pikiran buruk mulai merayapi benaknya. Ia ingat cerita orang-orang tentang makam itu, tentang arwah penasaran yang gentayangan karena kuburannya jarang diziarahi. Katanya, ada suara-suara yang menangis di malam hari. Ada sosok putih yang berdiri di antara nisan. Rian memejamkan mata, menarik nafas dalam. "Sari, Juno, kalian tunggu di rumah ya. Aku tidak boleh takut," ucapnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia membuka matanya, mencoba menatap keranjang-keranjang dengan lebih tenang. Tapi malam semakin sunyi dan suara langkah kaki itu semakin jelas, seperti mendekat ke pintu gudang. Di luar, sinar bulan menyinari nisan-nisan tua yang seolah bergerak perlahan menatapnya. Rian berdiri tegak. Tubuhnya kaku, tapi matanya penuh tekad. "Aku di sini demi anakku," desisnya. Dan di malam pertama yang panjang itu, di antara gudang bau busuk dan nisan-nisan tua, Rian sadar, mungkin ia bukan cuma melawan rasa takut, tapi juga berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Hampir tengah malam, Rian duduk di atas tumpukan keranjang. Tubuhnya membungkuk, matanya sesekali terpejam mencoba mengusir kantuk yang merambat. Namun, di tengah keheningan itu, suara tangisan, lirih, tiba-tiba merayap dari balik deretan nisan. Tangisan itu tidak seperti suara manusia biasa. Tangisnya seolah berasal dari dasar kubur, getir, dan penuh kesedihan yang merobek hati. Suara itu merambat perlahan, membuat bulu kuduk Rian berdiri. "Ya Tuhan," bisiknya pelan. Ia meremas senter di genggamannya, menyalakannya untuk menepis kegelapan di sekitar. Namun, cahaya kuning temaram itu hanya menambah kesan muram di gudang tua itu. "Tidak, ini cuma angin," katanya mencoba menenangkan diri, meski suaranya sendiri bergetar. Tangisan itu semakin jelas, seakan memanggil namanya, merintih penuh luka. Rian berdiri, matanya melirik ke celah papan gudang yang menatap langsung ke arah makam. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara pelan, ragu. Tidak ada jawaban, hanya tangisan yang memanjang, sesekali tersengal, seolah menahan sesak di dada. "Masih lebih horor kalau tidak ada duit buat Juno sekolah," gumamnya, mencoba menguatkan hatinya. Tiba-tiba, tok 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 tok, suara ketukan pelan di pintu belakang gudang. Suara itu pelan, teratur, seakan ada yang sabar menunggu.
Rian terlonjak. Ia menatap pintu kayu yang goyah di bawah cahaya petromak. "Siapa di sana?" tanyanya. Kali ini suaranya lebih lantang, mencoba mengusir rasa takut yang menyesak di dada. Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang berlanjut. Tok 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 tok. "Pak Surip, itu Pak Surip." Suara Rian gemetar. Kakinya mundur setengah langkah. Tapi suara tangisan di luar makam masih terdengar bercampur dengan ketukan di pintu. Tangisan yang merintih dan ketukan yang menuntut. Rian menelan ludah, meraih gagang pintu dan memeriksanya. Tiba-tiba, gagang pintu itu bergerak sendiri. Perlahan, berputar ke kanan lalu ke kiri seakan ada yang ingin masuk. "Astagfirullah," desis Rian, mundur cepat. "Siapa? Siapa di luar sana?" Ia merasa tengkuknya dingin. Keringat menetes di pelipis. Bau busuk dari tumpukan buah makin menyengat bercampur dengan bau tanah basah dari luar. Lalu, di antara desau angin malam, terdengar suara lirih. Suara seorang perempuan. "Buka, buka pintunya." Rian membeku. Suara itu halus tapi penuh luka, seperti merayu dan memohon. Ia memejamkan mata erat mencoba mengusir ilusi yang menyesatkan. Aku cuma jaga gudang ini. Aku di sini buat anakku," gumamnya menahan isak. "Jangan-jangan itu orang iseng," katanya kepada dirinya sendiri. "Kalau aku buka, malah repot." Tangisan di luar makin nyaring. Seolah-olah sosok perempuan itu kini berdiri persis di samping pintu. "Aku kedinginan. Buka, buka pintunya." Suara itu begitu nyata, menusuk ke lubuk hatinya. Rian menatap pintu yang masih bergetar, matanya memerah. "Tidak, aku tidak mau. Ini bukan urusanku," desisnya setengah menangis. Ia mundur, merapatkan jaket lusuhnya sambil mengingat Juno yang sedang tidur pulas di rumah. Tidak tahu ayahnya sedang menggigil ketakutan. Mas, bisik Sari dalam ingatannya. "Yang sabar ya, yang penting kita makan besok." "Iya, Dik, aku harus kuat," katanya, menegaskan pada dirinya sendiri. Suara ketukan itu berhenti mendadak. Hening, hanya suara angin yang lewat, membawa bau bunga kenanga yang anehnya muncul entah dari mana. Rian menarik nafas berat, mencoba menenangkan detak jantungnya. Ia menempelkan telinga ke pintu. Hening. Tapi ia tahu sesuatu atau seseorang masih di luar sana. Ia menegakkan punggung, menggenggam senter erat-erat menatap ruangan gudang yang gelap dan lembab. "Demi anakku, aku harus tahan," ucapnya mantap. "Mau seberapa seram pun, aku harus tetap bekerja di sini." Dan di malam yang panjang itu, di antara tangisan dan ketukan, Rian memilih bertahan. Ia tahu, bukan hanya ketakutan akan hantu yang mengganggunya, tapi lapar dan kemiskinan yang dia anggap lebih menakutkan. Malam itu, hujan gerimis turun perlahan, mengetuk atap seng gudang yang karatan. Rian berdiri di pojok gudang merapikan tumpukan keranjang yang penuh buah-buahan. Tangannya gemetar, namun pikirannya terus dipenuhi bayangan wajah anaknya Juno. "Buat sekolah Juno, sabar, sabar," gumamnya pelan.
Ia baru saja memindahkan satu keranjang ketika samar-samar melihat sesuatu di sudut matanya. Sesosok perempuan berdiri di samping gudang, mengenakan kebaya putih yang sudah kusam. Wajahnya pucat, menunduk, rambut panjang menjuntai menutupi sebagian besar mukanya. Rian tertegun, tubuhnya kaku. Astagfirullah, siapa itu? Suaranya hampir tidak terdengar, tercekat oleh rasa takut. Perempuan itu diam, hanya helai rambutnya yang perlahan bergerak tertiup angin malam yang dingin. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya sedikit. Pak, tolong, Pak. Suara lirihnya merayap menembus hujan, terdengar penuh luka dan kesedihan. Rian mundur selangkah. Ia memeluk jaket lusuhnya erat-erat mencoba mencari keyakinan dalam dadanya. Siapa? Siapa kamu? Tanyanya pelan. Kamu orang sini? Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya terus berdiri menunduk, tubuhnya kaku seperti arca yang membeku. Di saat yang sama, suara isak kecil terdengar dari sudut gudang. Rian menoleh cepat. Di antara tumpukan karung, sesosok anak kecil berdiri memeluk boneka lusuh yang hampir copot matanya. Nak, kamu siapa? Suara Rian bergetar. Sendiri di sini. Anak itu tidak menjawab, hanya menatapnya sambil menangis pelan. Tangisan itu begitu nyata, menusuk relung hati Rian. Ia meraih senter, mengarahkannya ke anak itu. Namun dalam sekejap anak itu menghilang. Hanya jejak basah yang tertinggal di lantai kayu, seperti bekas kaki mungil yang habis basah kuyup. Ya Tuhan, desis Rian menahan sesak di dadanya. Apa ini mimpi? Rian melangkah pelan ke sudut itu, memeriksa karung dan tumpukan buah, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya aroma buah yang makin menyengat bercampur dengan bau tanah basah dari luar. Perempuan berkebaya putih itu masih berdiri di samping gudang, suaranya kembali lirih. Pak, tolong aku, Pak. Katanya, aku kedinginan. Rian memejamkan mata. Bayangan Sari dan Juno terlintas membuatnya menguatkan hati. Perempuan itu terdiam. Kepalanya menoleh perlahan seolah mendengar suara isak Rian. Kamu, siapa sebenarnya? Tanya Rian lagi, lebih keras. Kenapa kamu di sini? Perempuan itu hanya menatapnya, matanya kosong gelap tidak berbinar. Aku ditinggalkan, jawabnya pelan. Aku mati di sini, Pak. Apa? Rian menelan ludah. Mati? Siapa yang... Aku menunggu anakku. Ia di sini. Suara perempuan itu pecah seperti menahan tangis. Tolong, temani aku. Rian mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, perempuan itu berbalik dan perlahan lenyap ke kegelapan malam, meninggalkan udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Rian mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Tapi di saat yang sama ia mendengar suara ketukan pelan dari balik pintu gudang. Tok 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 tok. Seakan menuntutnya untuk membuka kembali pintu itu. Ia menarik nafas panjang, menunduk sambil berbisik. Aku harus tetap di sini, meski harus menghadapi apapun.
Di malam yang sunyi, di gudang yang lembab dan berbau anyir, Rian memilih bertahan. Ia tahu, apapun yang menakutkan di luar sana tidak akan pernah lebih menakutkan daripada kehilangan harapan hidup untuk keluarganya. Hujan deras mengguyur malam itu. Angin kencang membuat daun pintu gudang berderak-derak, sesekali terbuka sedikit lalu menutup kembali. Rian menggenggam jaket lusuhnya, berusaha meredam gemetar yang merambat hingga tulang. Bismillah, bismillah, bisiknya menatap lampu petromak yang berkelip seperti mau padam. Tiba-tiba, dari sudut gudang yang gelap, terdengar suara tawa pelan. Tawa itu parau, serak, dan menembus sunyi malam. Rian memutar kepala, matanya melebar. Di sana, duduk di tumpukan karung, sosok nenek tua dengan rambut putih panjang, tubuhnya membungkuk. Kulitnya keriput, matanya redup tapi menatap langsung ke arahnya. Siapa kamu? Tanya Rian pelan. Suaranya bergetar. Nenek itu tidak menjawab, hanya terus tertawa. Giginya yang jarang-jarang terlihat ketika ia menyeringai. Aku sudah lama di sini. Lama sekali. Rian mundur perlahan, hampir terantuk keranjang buah. Tangannya menggenggam senter, menyorot wajah nenek itu. Tapi cahaya lampu hanya membuat bayang-bayangnya semakin panjang, semakin menyeramkan. Apa yang kamu mau? Pergilah, aku cuma kerja di sini, kata Rian putus asa. Nenek itu menggeleng pelan. Tidak bisa. Mereka semua tidak pernah pergi. Mereka menunggumu. Seketika atap gudang berderit. Suara langkah kaki terdengar. Duh, duh, duh. Seperti ada seseorang berjalan di atas atap seng yang tipis. Astagfirullah. Rian merapatkan tubuhnya ke dinding. Apa itu? Siapa yang di atas sana? Langkah kaki itu terus terdengar. Bolak-balik. Seperti ada yang mengintai dari kegelapan. Mereka selalu datang. Gumam nenek itu pelan. Masih menatap Rian. Kamu mendengarnya kan? Langkah mereka. Mereka tidak suka orang baru. Apa maksudmu, Nek? Aku cuma mau kerja di sini demi anakku. Rian nyaris menangis menahan sesak di dadanya. Nenek itu mendongak. Tatapannya kosong. Anakmu, iya. Demi anakmu. Ia menyeringai lebih lebar. Suaranya menjadi lebih dalam. Tapi kamu harus kuat. Atau mereka akan membawamu juga. Tawa nenek itu kembali pecah. Menggema di antara tumpukan keranjang. Rian merapatkan senter ke dadanya. Suaranya terdekat. Juno, ayah janji, ayah bakal kuat, bisiknya. Matanya panas menahan tangis. Ayah tidak akan kalah. Langkah kaki di atap makin keras. Hujan turun makin deras menambah bunyi berisik yang menusuk telinga. Duh, duh, duh. Duh, duh, duh. Rian merapat ke dinding. Tubuhnya gemetar. Sementara itu, nenek itu masih duduk sambil tertawa seolah menjadi pengantar antara yang hidup dan yang mati. Kamu tidak sendiri di sini, Nak, katanya Paro. Mereka selalu ada, menunggu. Rian memejamkan mata. Air matanya jatuh menyatu dengan keringat dingin yang menetes di wajahnya. Ya Tuhan, tabahkan aku hanya demi Juno, demi anakku yang masih SD. Aku rela. Lampu petromak berkelip makin lemah. Suara tawa nenek
Langkah kaki di atap, dan hujan yang tidak kunjung berhenti menenggelamkan malam itu dalam kengerian yang seakan tidak ada habisnya. Namun, Rian tahu, meski ia takut, meski ia gemetar, ia tidak akan pergi. Karena jauh lebih mengerikan daripada hantu-hantu ini adalah kehilangan kesempatan untuk melihat Juno terus sekolah, terus meraih harapannya. Dan di sanalah Rian berdiri di gudang bau anyir di antara jeritan malam, mencoba tetap teguh meski jiwanya hampir retak. Hujan tidak kunjung reda malam itu. Petir sesekali memecah gulita, menyorot kilatan nisan tua yang berjajar tidak beraturan di samping gudang. Rian berdiri kaku di balik jendela reot. Nafasnya memburu. Bau tanah basah bercampur anyir buah busuk menyeruak dari setiap celah kayu lapuk. Dalam cahaya kilat, ia melihat bayangan hitam berkelebat cepat di antara nisan. "Siapa itu?" bisiknya Paro. Suaranya nyaris lenyap di antara gemuruh hujan. Senter di tangannya bergetar. Rian memandang lebih seksama. Matanya memaksa menembus tirai hujan. Di bawah remang lampu petromak yang makin meredup, muncul sosok tanpa kepala. Tubuhnya tinggi, langkahnya pelan, seperti mencari sesuatu di antara pusara. Astagfirullah, dia memegang dadanya yang berdegup tidak karuan. Sosok itu melangkah mendekat ke jendela, tubuhnya membungkuk. Rian menelan ludah, memaksa kakinya untuk tetap tegak. Apa yang kamu mau?" Pergi, pergi, desis Rian mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dari arah makam terdengar suara bisikan lirih, pelan, putus asa. "Tolong, tolong aku, tolong. Aku terkunci di sini." Rian membeku. Senter di tangannya nyaris jatuh. Suara itu seperti berasal dari balik liang lahat, dalam, mengiris jiwa. "Siapa itu? Siapa yang bicara?" tanyanya setengah berteriak mencoba melawan rasa takut. Ia menempelkan wajah ke kaca buram jendela. Sosok tanpa kepala kini berdiri tepat di samping batu nisan. Tangan keriputnya menelusuri nisan seolah mengelus nama yang tertulis di situ. Apa kamu yang bicara?" desak Rian meski suaranya terdengar rapuh. Sosok itu berhenti bergerak, perlahan menoleh, meski tidak ada kepala di atas bahunya. Rian mundur setapak, tubuhnya gemetar hebat. "Tolong aku." Bisikan itu kembali terdengar, lebih pelan seakan merasuk ke dalam telinganya. Rian menutup telinga rapat-rapat mengguncang kepalanya. "Tidak, tidak. Aku di sini hanya kerja. Aku harus kuat. Demi anakku." Tapi bisikan itu terus memanggil tidak peduli pada ketakutannya. "Tolong. Aku terkubur di sini. Malam ini aku akan datang. Aku ingin pulang." Air mata bercampur air hujan di wajah Rian. Tangannya mengepal memukul dadanya sendiri. "Juno, ayah tidak boleh lemah. Ayah harus kuat," gumamnya Paro. Ayah harus," ia terisak. "Ayah harus bertahan, Juno. Demi kamu." Di luar, sosok tanpa kepala perlahan melangkah ke arah pintu belakang gudang.
Suara langkahnya berat berlaga dengan denting hujan di seng. Duk, duk, duk. Rian meraih pintu belakang, memeriksa slot kayu tua yang jadi satu-satunya penghalang. "Jangan masuk, jangan masuk," bisiknya menahan isak. Tapi suara itu, bisikan yang sama, mendadak terdengar sangat dekat, seperti membisik di telinganya. "Buka, buka pintu itu, aku kedinginan." "Tidak, kamu bukan manusia," seru Rian, kakinya gemetar. Petir kembali menyambar, menyinari sesosok hitam tinggi yang berdiri di samping pintu. Rian memejamkan mata rapat-rapat. "Aku hanya ingin Juno tetap sekolah. Hanya itu. Ya Tuhan, tambahkan aku." Hujan, bisikan dari makam, dan langkah-langkah di luar pintu seakan tidak pernah berhenti. Tapi bagi Rian, semua itu tidak akan pernah lebih menakutkan daripada rasa gagal sebagai seorang ayah. Dan di antara pusara, malam itu berbisik, menggoda siapa saja yang hatinya goyah untuk ikut tinggal selamanya. Malam demi malam, Rian sudah mulai bisa meramalkan apa yang akan terjadi. Bau anyir buah busuk bercampur tanah basah selalu datang lebih dulu. Lalu, suara langkah kaki menyeret di atas atap dan tangisan lirih yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak lagi melompat ketakutan seperti pertama kali. Ini ia hanya duduk bersila di sudut gudang, memeluk lutut sambil menatap remang lampu petromak yang berkedip pelan. Suara tawa nenek dari pojok gudang sudah menjadi lagu Nina Bobo yang aneh, menenangkan sekaligus menyeramkan. Kadang Rian berbicara sendiri. "Alah Nek, ketawalah sesuka hatimu. Aku sudah kebal," gumamnya, seolah tawa itu teman lamanya. Ia meraih dompet yang sudah lusuh. Di dalamnya, foto Juno terselip di balik kartu identitas. Bocah itu tersenyum malu-malu. Seragam sekolahnya masih kebesaran. "Nak, kamu lihat ayahmu ini. Ayah tidak akan lari. Tidak peduli apa yang bergentayangan di sini," katanya pelan mengusap foto itu lembut. "Aku ayahmu, Nak. Aku akan hadapi apapun demi kamu bisa sekolah." Suatu malam, istrinya, Sari, datang membawakan makanan. Hujan masih rintik dan lampu petromak di tangan Sari bergetar. "Mas, kenapa kamu masih di sini? Aku takut kamu kenapa-kenapa." Suara Sari parau, matanya lembab, sembab. Rian memandangnya lama, lalu menarik nafas panjang. "Yang lebih menakutkan, Dek, adalah kamu dan Juno kelaparan," ucapnya mantap. "Aku kuat. Demi kalian." Sari terisak, menunduk. "Aku hanya takut, Mas. Takut kamu tidak kembali ke rumah," katanya sambil menyeka air mata. Rian mengusap pundaknya menenangkan. "Sudah, aku di sini dan aku tetap ayah Juno, suami kamu. Jangan khawatir." Di belakang Sari, dari celah pintu gudang, sesosok perempuan berbaju putih berdiri mematung. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menjuntai menatap lurus ke arah Rian. Rian menoleh sebentar, tapi tidak bereaksi berlebihan. "Iya, kamu lagi. Sudah, berdirilah di situ saja," gumamnya pada sosok itu. Sari menatapnya kaget. "Mas, kamu bicara sama siapa?" Rian tersenyum tipis. "Anggap saja aku sedang latihan sabar, Dek. Sudah, pulanglah. Aku akan bertahan di sini." Setelah Sari pergi, suara tangisan anak kecil terdengar di sudut gudang.
Boneka lusuh tergeletak di lantai, basah oleh air hujan yang merembes. Rian hanya menatapnya datar, lalu berdiri meraih jaketnya yang digantung. Nak, kalau kamu memang butuh teman, sini duduk. Tapi jangan ganggu aku harus kerja. Dan malam itu, suara-suara itu tetap datang. Bisikan dari makam, tawa nenek, langkah kaki di atap, semuanya menjadi simfoni horor yang perlahan terasa biasa bagi Rian. Di antara semua itu, hanya satu yang jadi tujuan hatinya, agar Juno tetap bisa sekolah dan istrinya tidak pernah lagi menangis karena lapar. Aku, ayahmu Juno, dan ayah tidak akan pernah takut untukmu, gumam Rian, menatap lampu petromak yang berkedip. Apapun yang terjadi, di sini aku sudah terbiasa. Dan sampai hari ini, Rian masih menjaga gudang itu. Suara-suara aneh masih terdengar. Sesosok perempuan berkebaya putih masih sering berdiri di samping gudang, dan langkah kaki masih sesekali terdengar di atap. Namun, Rian tetap bertahan. Di setiap akhir malam, ia menatap makam-makam yang hening. Terima kasih sudah menemani malam-malamku. Aku sudah tidak takut lagi. Aku hanya takut kalau Juno tidak bisa makan esok pagi. Dan di antara aroma busuk gudang buah dan pekatnya malam, tekad seorang ayah menjadi terang yang tidak pernah padam.